Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, menonton video podcast dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja keras saya di masa kuliah sejarah di masa kuliah sejarah pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Nusantara. Langsung saja, Islam masuk ke Nusantara, banyak pengertian dari beberapa. Menurut Korean Negara, Islam masuk ke Nusantara pada awal-awal abad ke-7. Dan kata Nusantara pertama kali diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1889 sampai 1959. Beliau adalah seorang tokoh nasional pendiri Beliau adalah seorang tokoh nasional pendiri Taman Siswa. Daerah yang termasuk ke dalam kawasan Nusantara adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dan daerah Nusantara yang lebih luas adalah Indonesia. Dan Islam masuk ke Nusantara itu berkembang pesat sejak abad dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam secara bertahap dari tahap yang sederhana kemudian menuju kepada tahap yang modern. Tidak bisa dihindari bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti dari surau berkembang menjadi pesantren dan dari pesantren berkembang menjadi madrasah. Kemudian setelah Islam masuk, maka terbentuklah masyarakat Muslim dan menjadi kebutuhan pertamanya adalah tempat ibadah atau masjid. Selain untuk tempat beribadah, masjid juga mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan karena masjid tidak mungkin seutuhnya digunakan untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan ibadah, maka lembaga pendidikan di luar masjid mulai berkembang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti di Sumatera Barat bernama Surau, di Aceh bernama Menasak dan Rangkang. Masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, maka berkembanglah lembaga pendidikan Islam dengan nama pesantren, kemudian berkembang lagi menjadi madrasah. Kemudian sejarah dan dinamika pembaharuan lembaga pendidikan Islam di Nusantara. Yang pertama, Surau. Nama Surau berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Berdiri pada tahun 1396 Masehi yang dibangun oleh Raja Aditya Warman di daerah Bukit Gombak. Yang kedua, pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang klasik, asli, dan tradisional setelah surau. Tujuan pesantren adalah untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam serta menekan moral beragama untuk pedoman dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang terakhir adalah madrasah. Madrasah merupakan evolusi pengembangan secara bertahap. Perkembangannya kepada lembaga pendidikan modern dari lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan surau. Lembaga pendidikan Islam sangat penting dalam pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam banyak mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan zamannya, mulai dari yang sangat sederhana seperti surau sampai menjadi yang lebih berkembang seperti pesantren dan madrasah.
Lembaga-lembaga pendidikan Islam ini juga banyak mempunyai fungsi bagi perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Seperti banyaknya tercipta ulama-ulama dari pesantren dan orang-orang yang sukses dan berhasil dari lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kemudian peranan pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Yang pertama, pendidikan Islam di kerajaan Islam Sumatera. Pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera sudah berlangsung sejak dahulu. Hal ini dibuktikan pada kerajaan Perlak sebagai salah satu kerajaan tertua di Sumatera. Menurut riwayat bahwa Sultan Mahmud Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243 sampai 1267 Masehi, tercatat sebagai Sultan yang keenam, terkenal sebagai Sultan yang arif dan bijaksana, lagi alim sekaligus ulama. Dan Sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Di Perlak juga sudah terdapat lembaga pendidikan lainnya berupa majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam ilmunya. Selanjutnya, tiga lembaga yang bidang tugasnya meliputi masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu satu, Balai Setia Hukama. Balai ini dapat disamakan dengan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para sarjana, hukama atau ahli fikir untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Balai Setia Ulama. Balai ini dapat disamakan dengan jawatan pendidikan yang membahas masalah pendidikan. Yang ketiga, Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai ini disamakan dengan sebuah studi klub tempat para ulama atau sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam di Kerajaan Islam Jawa. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam makin meluas. Pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Yang ketiga, pendidikan Islam di Kerajaan Islam Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Itu salah satu kerajaan Islam yang memiliki pengaruh terhadap proses pengembangan pendidikan Islam di Kalimantan adalah Kerajaan Islam Banjar. Sampai pada kesimpulan, pada permulaan abad ke-17, Islam telah merata di hampir seluruh wilayah Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam di Sumatera, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten di Jawa, Banjar dan Kutai di Kalimantan, Goa, Talo, dan Bone di Sulawesi, Ternate dan Tidore di Maluku, serta masih banyak lagi kerajaan Islam di Nusantara yang belum sempat penulis bahas. Proses pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara mendapat perhatian yang besar dari para raja atau sultan yang memerintah kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam serta tempat-tempat ibadah yang membawa pengaruh positif terhadap kemajuan pendidikan masyarakat Islam. Mungkin itu yang dapat eh, saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.